Baik, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah termodinamika. Oke, saya lanjutkan aja untuk materi selanjutnya masih tetap entropi atau dari ketidaksamaan Clausius, di mana dari persamaan satu kalau Anda buka di materi sebelumnya, yaitu duhi per dute, dan gambar di bawah ini, maka hukum termodinamika kedua mengarah pada properti baru yang dinamakan entropi. Di mana Anda lihat di sini dari gambar, yaitu proses reversible, berarti proses yang bisa kembali ke tempat semula, itu berlangsung dari daerah 1 menuju daerah 2 di sepanjang lintasan A. Berarti daerah 1 menuju daerah 2, dia melewati lintasan A. Namanya tadi saya bilang reversible, berarti kembali ke titik semula, maka dia juga harus kembali ke titik 1. Ya, dia melewati lintasan B. Berarti proses ini adalah proses reversible. Oke, oleh karena itu, siklus reversible A menuju B dari sistem di samping dapat ditulis menjadi integral dhi per dt sama dengan 0, atau boleh disebut juga atau sama dengan adalah integral dhi per dt pada titik A tadi atau lintasan A ditambah dari titik integral dhi per t pada lintasan B. Jadi ini adalah yang Anda lihat persamaan ini dari lintasannya adalah dari titik 1 menuju titik 2, dia lintasan A, kemudian dari titik 2 menuju titik 1 pada lintasan B. Nah, untuk siklus melalui lintasan C menuju B dari sistem di samping dapat ditulis juga, yaitu integral dhi per t sama dengan 0 dari lintasan 1 menuju 2. 1 menuju 2 berarti dhi per dt-nya pada lintasan C ditambah dia harus kembali, yaitu dari titik 2 menuju titik 1 pada lintasan B. Bisa ya, berarti gambarnya seperti ini, dia menuju ke sini. Selanjutnya adalah pengurangan persamaan pertama dengan kedua, maka akan dihasilkan integral dhi per t dari titik 1 lintasan 1 menuju titik 2 pada titik lintasan A ini sama dengan dari titik 1 menuju 2 pada lintasan C. Kalau Anda kurangi persamaan ini dikurangi persamaan ini, karena ini akan hilang ya. Berarti ini sama dengan ini. Jadi ketika dhi per dt-nya ini adalah sama untuk semua jalur reversible antara daerah 1 dan daerah 2, maka dapat disimpulkan bahwa nilai ini adalah fungsi dari daerah akhir saja. Bisa ada nanti kalau ini adalah tulisannya awal akhir atau kebalik, ini adalah awalnya kemudian akhirnya, ini bisa di daerah akhir saja. Dan nilai ini adalah sebuah properti yang disebut sebagai entropi. Oke. Sehingga di sini entropi dapat didefinisikan sebagai properti dari suatu zat melalui hubungan ds sama dengan dhi per t reversible. Nah, ds-nya inilah yang disebut sebagai entropi. Kalau entalpi biasanya hurufnya adalah A. Oke. Karena reversible berarti dia dari lintasan 2 menuju 1 itu sama dengan dari lintasan 1 menuju 2. Sehingga integrasi dari persamaan 2 akan menghasilkan perubahan entropi dari sistem yang mengalami perubahan keadaan. Jadi dari daerah atau lintasan 2 menuju 1 adalah integral 1 menuju 2 dhi per t sama dengan reversible. Ini maksudnya bisa kembali karena daerah 2 dan 1 ini sama dengan 1 menuju 2. Bisa dipahami di sini ya. Oke. Saya lanjutkan. Nilai entropi atau entropi persatuan massa pada umumnya dapat ditemukan dalam tabel termodinamika seperti tabel uap, tabel refrigerant,
maupun tabel amonia dengan satuan yang sering digunakan yaitu kilojoule per kilogram Kelvin. Ingat, berarti ini adalah satuan usaha atau kerja dibagi satuan massa dan dikalikan satuan temperatur. Pada tabel uap untuk cairan jenuh nilai entropinya adalah 0 itu pada temperatur 0,01 derajat Celcius. Sedangkan pada refrigerant untuk pada posisi cairan jenuh nilai entropinya ketika nilainya 0 itu berada pada temperatur minus 40 derajat Celcius. Sehingga pada daerah jenuh entropi dapat dihitung dengan menggunakan hubungan kualitas, yaitu S sama dengan 1 minus X dikalikan SF ditambah X SG, di mana SF ini berarti entropi pada keadaan dia cairan jenuh atau fluida. Sedangkan SG ini G ini berarti dia pada entropinya berbentuk gas. Atau boleh ditulis juga adalah S sama dengan SF ditambah X SFG. Dan selanjutnya perubahan entropi dari massa tertentu, ya massanya M yang tertentu untuk sistem tertutup selama proses secara sederhana adalah delta S. Ini perubahan entropi ya, berarti ada S1 minus S2 atau S2 minus S1, yaitu massa dikalikan delta S untuk itunya dari massa tertentu, maka hasilnya adalah M kalikan S2 minus S1, satuannya adalah kilojoule per Kelvin. Sifat-sifat termodinamika suatu zat yang sering ditampilkan pada diagram entropi suhu dan dalam diagram entalpi entropi itu disebut sebagai diagram Moller. Anda melihat ini. Di sini Anda lihat bahwa ini hubungan antara temperatur dengan entropi. Nah, di mana di sini adalah daerah dia itu saturated liquid atau daerah cairan jenuh. Kemudian temperatur itu akan menaik terus sampai ketika ini biasanya daerah mendidih. Kemudian dia akan menjadi uap jenuh atau dia menjadi gas. Ya, ini kalau dia turun ke sini dia menjadi gas jenuh. Tapi kalau dia akan naik ke atas menjadi uap panas lanjut. Sedangkan daerah di tengah-tengah ini adalah daerah campuran antara cairan dengan gas. Oke. Bagi kebanyakan zat, perbedaan entropi cairan terkompresi dari cairan jenuh pada suhu yang sama adalah sangat kecil, sehingga proses di mana cairan dipanaskan pada tekanan konstan hampir bertepatan dengan garis cairan jenuh sampai batas suhu jenuh tercapai. Maksudnya daerah ini. Ya, ini daerah ini adalah berdekatan dengan daerah cairan jenuh. Oke. Dan Anda melihat ada 3 gambar di sini, yaitu di mana hubungannya antara entalpi dan entropi. Ini entalpi, ini entropi. Kalau ini temperatur dan entropi, ini temperatur dan entropi. Jika Anda lihat gambar ini, di mana perbedaan entropi cairan terkompresi dari cairan jenuh pada suhu yang sama, ini adalah sangat kecil, sehingga proses ketika cairan dipanaskan pada tekanan konstan, ya tekanan konstannya ini hampir bertepatan dengan garis cairan jenuh sampai batas suhu jenuh tercapai atau sampai pada daerah itu mendidih. Nah, ini daerahnya. Dia sampai daerahnya mendidih, mungkin mendidih di sini temperaturnya, atau di sini, atau di sini, karena dia berbeda-beda. Nah, jika air pada 10 megapascal dipanaskan dari 0 derajat menuju batas suhu jenuh, maka ditunjukkan oleh garis api ini yang bertepatan dengan garis cairan jenuh. Untuk selanjutnya,
yaitu asumsikan sistem fluida pada mesin panas bekerja pada siklus Carnot, di mana proses pertama dari siklus Carnot adalah perpindahan panas dari reservoir suhu tinggi menuju fluida kerja, yang prosesnya dapat ditulis sebagai lintasan dari titik 2 menuju titik 1, yaitu delta G per delta T untuk reversible prosesnya. Karena ini adalah proses isotermal pada temperatur konstan, reversible di mana suhu fluida kerja tetap konstan, maka persamaan di atas dapat diintegralkan menjadi dari lintasan 2 menuju 1 adalah seper TH, yaitu temperatur yang lebih tinggi atau temperatur high, ya, dikalikan dg-nya, integral dg. Sehingga dihasilkan adalah G untuk daerah 1, lintasan dari 1 menuju 2. Kalor itu berpindah dari titik 1 menuju titik 2 per temperatur yang lebih tinggi. Proses ini ditunjukkan pada gambar yang berada di bawah garis 1 menuju 2, di mana daerah garis ini adalah titik 1 menuju titik 2, menuju B, menuju A, menuju 1, mewakili proses perpindahan panas menuju fluida kerja. Jadi saya ulang lagi di sini, yaitu daerah 1 menuju 2, terus menuju B, menuju A, dan kembali ke 1 ini adalah mewakili proses perpindahan panas menuju fluida kerja. Dan dari gambar ini Anda melihat bahwa panas masuk itu HH, sedangkan untuk proses kedua dari siklus Carnot adalah salah satu adiabatik reversible dari definisi entropi, yaitu dS sama dengan dG per T reversible. Proses ini ditunjukkan dari garis 2 menuju 3, di mana entropinya adalah konstan menuju daerah 3. Berarti entropi biasanya dia garisnya adalah vertikal, karena ini T dibanding S. Ketika temperatur fluida kerja mencapai TL. Nah, dari gambar ini, di mana ada H masuk, maka pastinya ada G yang keluar untuk mesin panas, yaitu HL, dan di mana sedangkan kerjanya adalah ini kerja yang dihasilkan. Kalau maunya dari temperatur tinggi menuju temperatur yang lebih rendah, maka dia menghasilkan kerja. Tetapi kalau dia dari temperatur rendah menuju temperatur yang lebih tinggi, maka dia membutuhkan kerja, seperti mesin yang reversible atau irreversible, seperti mesin pendingin. Selanjutnya adalah proses ketiga dari siklus Carnot adalah proses isotermal reversible, yaitu panas dipindahkan dari fluida kerja menuju reservoir suhu rendah, yang prosesnya dapat ditulis sebagai proses 4.4 menuju 3, ya, titik 43 ini. Jadi titik 3 menuju titik 4, yaitu dG per dt, yaitu sehingga hasilnya adalah G untuk lintasan dari 3 menuju 4 per temperatur yang lebih rendah atau T, TL. Sedangkan 1 menuju 2 dibagi TH karena dia temperatur panas masuk. Kemudian TL ini adalah temperatur panas keluar. Karena pada proses ini perpindahan panasnya adalah negatif, maka entropi dari fluida kerja akan mengalami penurunan. Kenapa kok dikatakan di sini perpindahan panasnya adalah negatif? Artinya negatif di sini adalah panas itu berpindah dari energi yang lebih tinggi menuju ke energi yang lebih rendah, atau boleh dibilang panas ini keluar dari sistem. Karena proses 41 ini yang melengkapi siklus adalah proses adiabatik reversible atau proses tidak adanya panas yang keluar dan masuk untuk isentropik pada temperatur konstan, maka penurunan entropi pada proses 3 menuju 4 ini harus persis sama dengan peningkatan entropi pada proses 1, 2.
Proses ini ditunjukkan pada gambar di mana daerah di bawah garis 34 ini, yaitu daerah 3, 4, A, B menuju 3 ini, mewakili panas yang dipindahkan dari fluida kerja menuju reservoir yang lebih rendah. Jadi tadi ada temperaturnya sini, kemudian hasilnya dia keluarkan adalah ini yang dikeluarkan seperti ini. Jadi menujunya panasnya dari berpindah sini menuju ke daerah sini. Karena kerja bersih dari siklus adalah sama dengan perpindahan panas bersih, maka daerah 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1 harus mewakili kerja bersih dari si siklus. Karena tadi ini daerah awalnya adalah ini GH-nya yang besar, kemudian ini adalah GL-nya untuk daerah yang mewakili panas yang dipindahkan, sehingga bersihnya adalah total dari ini dikurangi dengan I ini, sehingga hasilnya adalah yang di kotak ini. Atau efisiensinya temperatur ini adalah W net dibagi GH, yaitu di mana daerah 1, 2, 3, 4, 1, yaitu berarti kerja bersihnya dibagi dengan GH-nya tadi. GH-nya adalah daerah 1, 2, B, A, dan 1. Ini GH. Kalau ini adalah GL, sehingga ini adalah kerja bersih, di mana GH min GL sama dengan kerja bersihnya. Bisa dipahami di sini ya. Oke. Sehingga di sini boleh disimpulkan bahwa ketika TH-nya meningkat, ini TH, maka sementara TL-nya, untuk TL-nya ini adalah konstan, efisiensi mengalami peningkatan. Sedangkan ketika TL menurun, sementara TH-nya konstan, maka efisiensinya mengalami peningkatan. Hal ini menjelaskan bahwa efisiensinya mendekati 100% sebagai temperatur absolut ketika panas yang dilepaskan mendekati 0. Sehingga kalau maunya Anda kalikan, itu adalah 0 per 0 kali 100%, di mana 0 dibagi 0 itu adalah sama dengan 1, sehingga Anda kalau kalikan 100, jawabannya adalah 100%. Sehingga dari sini, di mana ini adalah GH dan ini adalah tadi GL-nya, sehingga dihasilkan apa tadi? Kerja bersihnya. Nah, kerja bersihnya adalah itu tadi. Nah, dihasilkan kerja bersih, di mana kesimpulan lagi adalah proses 1-2 ini adalah entropinya mengalami kenaikan karena panas masuk menuju fluida kerja. Untuk proses 2-3 di sini adalah karena garis lurus vertikal, entropinya adalah konstan, di mana temperaturnya mengalami penurunan. Anda lihat panah ini adalah temperatur. Selanjutnya adalah proses 3-4. Ya, berarti entropinya bagaimana? Ini tadi entropi masuk, dan ini entropinya panas masuk, ini panas keluar, sehingga kalau panasnya turun, maka entropinya juga mengalami penurunan karena panas keluar dari fluida kerja. Sedangkan proses 4-1 ini adalah sama vertikal, berarti entropinya konstan. Tetapi Anda melihat di sini dari 4 menuju 1 panahnya ke atas, sehingga temperatur mengalami peningkatan, tetapi entropinya adalah konstan. Oke, semoga Anda mengerti. Kalau memang kurang jelas, coba diulang lagi sehingga Anda bisa mengerti dari kata-kata saya. Kalau banyak kurang jelas lagi, berdoalah dan kirim WA ke saya. Nanti saya akan terangkan lagi. Oke, selanjutnya, jika siklus ini dibalik, maka akan didapatkan siklus mesin pendingin atau pompa panas. Ya, ini gambarnya seperti tadi, di mana siklus mesin pendingin ini sama siklusnya sebetulnya dengan mesin panas, yaitu dari dingin menuju ke panas. Kalau siklus dari panas ke dingin, maka itu kita biasanya menggunakan adalah mesin panas. Sedangkan mesin pendingin adalah dari siklus dingin
menuju siklus ke temperatur yang lebih panas. Entropi dari fluida kerja akan meningkat di TL, meningkat gambarnya, ada meningkat. Berarti entropinya masuk, ada panas masuk di sini. Karena panas dipindahkan menuju fluida kerja. Ya, kalau arahnya ke kanan berarti masuk ya. Sedangkan entropi mengalami penurunan di TH. Dia mengarah ke kiri berarti panas ke keluar. Sehingga pembahasan selanjutnya adalah perpindahan panas reversibel menuju atau dari sistem yang digambarkan pada diagram T dan entropi TS atau diagram temperatur dan entropi. Yaitu dari proses 1 2 tadi, 1 menuju 2 di sini, yaitu proses perubahan keadaan dari cairan jenuh pada tekanan konstan. Kenapa kok ini kok temperatur tetap konstan? Di mana kalau yang terjadi yang masuk ini digunakan untuk merubah fasa dari cair menuju uap. Selanjutnya adalah di mana daerah 12BA, 12BA1 mewakili perpindahan panas. Karena ini adalah proses tekanan konstan, maka perpindahan panas persatuan massa adalah sama dengan HFG. Jadi entalpi pada keadaan campuran antara fluida dengan gas. Kalau Anda lihat tabel di Jengel, maka Anda bisa melihat nilai dari HF, ada HFG dan HG, di mana F adalah dia berbentuk fluida dan G ialah dalam berbentuk gas. Sehingga persamaannya adalah perubahan entropinya S2 minus S1 sama dengan SFG, yaitu sama dengan 1/M integral 1, 2 dari lintasan 1 menuju 2, dg per D reversible ini sama dengan 1/M kali T, lintasannya adalah 1, 2 integral dg, sehingga menghasilkan Q 1, 2 per T atau sama dengan HFG per T. Kenapa kok Q-nya kecil? Karena dia dibagi dengan massa. Seperti dari materi sebelumnya, jika dia dibagi massa, maka notasinya akan menjadi kecil. Hubungan ini memberikan petunjuk bagaimana SG dihitung untuk tabulasi pada tabel properti termodinamika. Jadi SG ini dihitung untuk dimasukkan pada data di dalam tabel termodinamika. Oke, sebagai contohnya yaitu uap pada 10 megapascal, di mana pada tabel uap diketahui ini HFG-nya adalah 1317,6 kJ per kilogram, di mana temperaturnya adalah 311 derajat Celcius. Karena harus menjadi Kelvin, maka ditambah 273,15. Ini adalah detailnya, tetapi boleh Anda kalau untuk menjadikan Kelvin ditambah 273 saja, itu boleh. Sehingga hasilnya di sini adalah 584,15 Kelvin. Sehingga di sini SFG sama dengan HFG per T. Nah, ini dibagi ini, hasilnya adalah 2,2556 kJ per kilogram Kelvin. Kalau maunya di tabel, ini adalah tabel miliknya Jengel pada daerah ini saturated water, berarti adalah cairan jenuh. Untuk pressure table, berarti pressure yang depan ini adalah pressure. Ya, pada tekanan 10.000 kilopascal atau 10 megapascal, SFG-nya mana SFG? Ini SFG. Lah ini 2,2556. Oke, berarti HFG-nya Anda mendapatkan ini. Kemudian temperaturnya 311 derajat Celcius. Sehingga kalau dia dijadikan Kelvin, nah ini bagi satuannya menjadi Kelvin, Anda mendapatkan nilai SFG. Kalau SFG ini, kalau SFG-nya sudah tahu, SF-nya 1, ini ditambah ini hasilnya adalah ini, atau ini dikurangi ini hasilnya adalah ini. Oke, jika panas dipindahkan ke uap jenuh pada tekanan konstan,
maka uap ini adalah uap panas lanjut yang berada di sepanjang garis 2 menuju 3. Volitalis juga adalah Q2 menuju 3 sama dengan 1/M integral dhi. Nah, ini menujunya adalah lintasan ya, berarti saya tidak usah baca lagi. Atau sama dengan T di temperaturnya dikali perubahan entropinya. Ketika T tidak konstan, maka persamaan ini dapat diintegralkan kecuali jika hubungan temperatur dan entropi sudah kita ketahui, di mana daerah 2, 3, CB menuju 23, menuju 2 lagi yang daerah ini, mewakili integral T kalikan ds-nya atau mewakili perpindahan panas selama proses reversibel. Oke, biar Anda memahaminya dari materi ini seperti biasa, yaitu melalui suatu soal yang mungkin sudah Anda tunggu dari tadi ya. Kapan soalnya ini datang? Nah, ini adalah soalnya. Pompa panas siklus Carnot menggunakan R134A, berarti ini refrigerant. Ingat, ini refrigerant sebagai fluida kersanya. Panas yang diserap ke dalam refrigerant atau R134A pada 0 derajat Celcius digunakan untuk proses perubahan dari daerah 2 fase menuju uap jenuh. Panas dilepas dari R ini 134A pada temperatur 60 derajat Celcius dan berakhir sebagai cairan jenuh. Carilah besar tekanan setelah kompresi sebelum proses pelepasan panas dan tentukan nilai CUP dari siklus. Oke, pertama-tama kita lihat gambar dari siklusnya ini. Ketika dia berada, jadi mana titiknya adalah 0 derajat, berarti 0 derajat ada di sini, dia berada pada tekanan 294 kilopascal. Ketika pada temperatur 60 derajat, dia berada pada tekanan sekitar 1682 kilopascal. Jadi gambarnya seperti apa maksudnya? Berarti kalau mulainya mungkin panas masuk dari sini 4 menuju 1, kemudian naik, kemudian ke sini dan dia turun lagi. Ya, siklusnya gambarnya seperti itu. Nah, cara jawabnya saya berikan sini, yang pastinya Anda melihat dari tabel. Nah, tabel yang gunakan nanti saya akan berikan di selipan materi ini. Ini tabel yang digunakan adalah miliknya Bukake, biar Anda nggak susah-susah harus nurut tabel Bukake itu yang mana nanti akan saya selipkan, sehingga mempermudah Anda. Anda cari tabel R134A atau tabel refrigerantnya 134A. Dia di nomor berapa? Setelah Anda menemukan itu, lihat di sini. Biasanya tabel itu ada satuan Inggris dan satuan SI. Oke, kita melihat sekarang yaitu adalah pada gambarnya. Sama, kita memulai dari sini, di mana entropi berarti gampangnya adalah entropi yang sama. Ini karena garisnya adalah vertikal, maka entropi ini adalah sama. Sehingga S1 sama dengan S2, S3 sama dengan 4, atau kembali S4 sama dengan S3, atau S2 sama dengan S1. Itu sama aja, karena ini S-nya dia di dalam satu garis. Ingat, di sini S4 sama dengan S3, karena dia di posisi daerah sini tadi saya bilang ini adalah cairan jenuh. Dia menuju cairan jenuh. Oke, berarti dia sama dengan SF. Besarnya berapa? Silakan Anda melihat di sini. Nah, umpamanya dia berada pada temperaturnya temperatur berapa? 0 derajat, ya kan? Titik 4 S4. S4 adalah 0 derajat. Berarti SF-nya berapa nilainya? Nah, SF ini biasanya kalau dia temperatur 0 derajat, berarti S itu seingat tadi bahwa dia adalah pada temperatur yang lebih tinggi. Ketika dia masuk berarti 4 menuju 1, kemudian 1 menuju 2. Berarti ini pada menuju temperatur yang lebih tinggi. Kalau dia temperaturnya rendah, maka S itu tidak naik
Sehingga kita boleh dibilang S-nya ini pada temperatur yang lebih tinggi, yaitu S2 dan S3 yang kita cari. Di mana di sini Anda kalau melihat S3 sama dengan S4, S4 ini berada pada temperatur 660. Berapa dia SF-nya? Tadi keadaannya adalah masih cairan jenuh. Berarti S3 sama dengan S4 sama dengan SF. Selanjutnya berarti pada temperatur 60 ini, tapi ini di daerah mana? Oh, ini sudah berubah menjadi gas. Berarti dia menjadi SG. Gas, toh? Berarti S2 sama dengan S1 sama dengan SG. Nilainya berapa di dalam tabel? Oke. Selanjutnya, untuk mendapatkan tekanan P2 dapat diperkirakan melalui soal dan dapat melihat juga pada gambar siklus. Nah, disinilah carilah besar tekanan setelah kompresi. Berarti ketika kompresinya kan di sini ya, di antara 3 dan 2 ini. Nah, sebelum proses pelepasan panas di mana kita cari P2, berarti dia ini setelah kompresi masih 60 derajat, kemudian sebelum proses pelepasan panas, berarti dia temperaturnya turun dikit. Kalau boleh kita berandai-andai atau memperkirakan, berarti temperaturnya di antara 50 sampai 59 derajat Celcius. Oke, Anda melihat di sini ternyata dia prosesnya adalah di daerah sini. Nah, belum menuju ke bawah, masih dia berada di luar sini, berarti dia prosesnya adalah superheated, dia menjadi gas yang panas lanjut superheated. Dia bisa naik ke atas juga bisa naik turun ke bawah, tetapi tidak sampai bawah. Oke, sehingga Anda melihat tabelnya untuk R134 yang superheated R134. Kalau yang awal tadi Anda mencari F dan SG itu adalah melalui saturated R134A, tetapi untuk mencari P2 ini Anda melihat dari tabel superheated R134A. Oke, tolong didengar baik-baik. Nah, Anda melihat temperatur tadi yang Anda perkirakan yaitu antara 50 hingga 59 derajat. Ternyata Anda melihatnya temperaturnya berapa? Kalau umpamanya saya lihat di tabel, itu temperaturnya di mana? Nah, kalau Anda melihat temperaturnya itu yang mendekati 50 dan 59 atau 60 itu diketahui tekanannya berapa saja. Kalau Anda sudah mengetahui, tekanannya ternyata 1000 dan 1500. Nah, berarti ketemu toh yang tekanan 1 yang itu temperatur yang rendah tadi berapa dan temperatur tinggi ternyata 1500. Oke ya, itu permisalan. Sehingga Anda melihat dari tabel tersebut di temperaturnya 60 derajat. Anda lihat nilai S-nya berapa. Oke? Setelah ketemu S-nya sekitar segini, maka Anda bisa menyimpulkan berarti P2 ini berada pada tekanan antara 1500 hingga 1000. Lah, pastinya di mana? Lah, kalau untuk mencari pastinya, kita harus melakukan interpolasi dengan menggunakan juga tadi, yaitu bantuan dari entropinya. Bagaimana permisalan tadi? Anda ketemu di tabel tadi adalah nilai tekanannya yaitu di antara 1000, 1000, oke, sorry, tulisannya sangat bagus, dan 1500. Ini ya kira-kira. Nah, Anda lihat di 60 derajatnya tadi, 60 derajat Celcius, ini ketemu berapa S-nya? S ini berapa? Nih anggap aja saya nulis ini adalah 1,2. Permisalan ini ya, bukan pasti. Dan ini adalah 1,5 umpamanya S-nya. Dia di S-nya adalah 1,5. Sehingga bagaimana menentukan P2? Kita harus melakukan
interpolasi. Nah, interpolasinya seperti apa? Kita ingat lagi, untuk nilai 1000 adalah 1,2 dan untuk 1500 adalah 1,5. Berarti interpolasinya adalah P2 ya, minus P pada temperatur yang lebih kecil tadi 1000 ya, P pada tekanan 1000 ya, berarti masnya P pada tekanan 1000, masnya P nya adalah 1000 dibagi P tadi berapa yang atas 1500 ya, 1500 dikurangi P 1000. Nah, P nya 1000 tadi. Nah, begini ya. Sorry, tulisnya sangat lambat ini. Oke. Nah, ini sama dengannya. Berarti kita harus sama dengan P2 yang kita ketahui nilainya adalah S2. Nah, S2 tadi yang mana? Nah, S2 yang ini Anda lihat tadi. Yang di awal-awal itu kan ada ketemu S2. Nah, ini dikurangi S pada keadaan tekanan 1000. Nah, begini. Tahu tadinya S-nya berapa tadi? Yaitu 1000 tadi 1,2 dibagi ini S. Berarti pada ini 1500 tadi ya. S 1500 dikurangi S pada tekanan 1000. Oke ya. Oke, bisa dipahami di sini? Oke, kalau maunya Anda ketemu begini, berarti yang punya nilai apa? Nah, ini nilainya, ini kita ganti. Kalau maunya saya hapus satu-satu, berarti ini saya ganti P-nya pada tekanan 1000. Ini saya kurangi, berarti tak kurangi 1000. Berarti ini 1500 ya, dikurangi 1000 karena tekanannya 1500 dan 1000. Nah, S2 ini tadi berapa nilainya yang awal Anda melihat dari temperatur ini? Nah, mungkin permisalan saya tulis di sini adalah S2-nya, sorry. S2-nya ini memangnya Anda jawab tadi ketemu 1,7. Nah, ini kan permisalan toh. Permisalan kita mendapatkan nilai 1,7 tadi. 1,7. Nah, S pada 1500 tadi berapa? Masih ingat apa enggak? Pada 1000 tadi S-nya adalah 1,2. Saya tulis di sini. Nah, berarti ini S-nya 1500. Kemudian ini S-nya 1000 langsung saja. Boleh saya ganti tulis di sini adalah begini, 1,2 1000 tadi. Terus kemudian S 1500 dikurangi ini 1500 tadi 1,5 dikurangi S 1000 itu dikurangi 1,2. Oke. Lah, berarti tinggal P2 ini toh. Berarti kalau Anda mencari P2, mencari nilai dari P2, berarti Anda harus memutar-mutar rumus. Ini harus pindah ke sana. Harus jadinya apa? Hati-hati ya. Kemudian ini, kelompok ini harus pindah ke sana. Ya. Dia jadinya apa? Ingat. Bagaimana Anda memindahkannya? Itu Anda harus bisa. Atau Anda satu-satu. Kalau bingung. 1500 kurangi 1000, 500. 500 saya pindah ke kanan, itu jadi apa? Nah, kalau Anda sudah mendapatkan nilai dari P2 ini, maka kita lanjut nilai untuk menentukan nilai COP atau betanya, beta aksen ini. Nah, beta aksen Anda selanjutnya adalah mencari dari persamaan sebelumnya, materi sebelumnya. Silakan Anda cek, yaitu persamaan untuk mencari nilai dari COP pada siklus Carnot. Persamaannya kalau nggak salah di persamaan nomor 13. Di sana itu ada persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga di sini Anda menentukan rumusnya, kalau boleh dibilang COP-nya atau betanya ini ya, Anda gunakan di sini. Nah, ini yang aksen. Untuk yang bisa dibalik yaitu persamaan kedua. Untuk siklus Carnot itu sama dengan TH dibagi Wnet. Wnet itu adalah TH dikurangi TL. Oke. Ini dikurangi TL.
di mana TH adalah temperatur yang lebih tinggi dan TL adalah temperatur yang lebih rendah. Sehingga Anda nilai COP-nya Anda bisa menemukannya. Ini adalah dari persamaan 13. Jadi materi yang sebelum ini yaitu dari hukum termodinamika kedua. Oke, yang terakhir, terima kasih karena telah mendengar saya. Selamat mengerjakan, semoga tetap sehat, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.